Senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Kita kembali akan melanjutkan di dalam seri pembinaan tentang perpuluhan, dan sekarang kita telah memasuki bagian 2A. Nah saudara, sebelum kita melanjutkan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami menyerahkan untuk pembinaan di dalam seri bagian kedua A ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Tuhan memimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang akan mengajar, maupun setiap kami yang akan mendengarkan. Kiranya Tuhan boleh berkenan hadir, memberkati apa yang kami bicarakan dan kami diskusikan. Sehingga semua materi yang disampaikan boleh memberikan satu pemahaman yang benar di dalam mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau di dalam pertemuan yang pertama, 1A dan 1B, saya telah menjelaskan tentang fundamental perpuluhan di dalam perjanjian lama. Di dalam bagian itu saya telah menjelaskan apa itu perpuluhan, latar belakangnya, termasuk apa yang diberikan oleh bangsa Israel di dalam mereka melakukan dan mempraktekkan tentang perpuluhan itu sendiri. Nah, sekarang di dalam bagian yang kedua A ini, saya akan mencoba menjelaskan hubungan perpuluhan dengan gereja pada masa kini. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian ini kita akan menemukan bahwa ternyata seperti yang saya katakan, di dalam masalah perpuluhan ini adalah satu hal yang sangat kontroversial, satu hal yang cukup menimbulkan banyak perdebatan sehingga muncul juga berbagai macam pandangan tentang perpuluhan itu sendiri. Saya akan memulai saudara pada hari ini dengan menjabarkan beberapa pandangan tentang perpuluhan sejauh yang saya temukan di dalam mempelajari dan melakukan riset literatur. Yang pertama, saudara, ada pentafsiran yang mengatakan bahwa perpuluhan itu sesuatu perintah yang berlaku selama-lamanya, termasuk bagi gereja pada masa kini. Dengan kata lain, ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel di dalam zaman PL, tetapi juga bagi gereja sepanjang zaman. Ya, dengan alasan beberapa di antaranya, bahwa perpuluhan itu sudah dipraktekkan sebelum hukum Taurat diberikan. Nah, memang saudara, seperti bagian 1B yang kemarin kita bahas, saya telah menjelaskan bahwa sebelum hukum Taurat diberikan, itu sudah ada praktek perpuluhan. Alkitab memberikan dua contoh yang paling jelas, yaitu yang dilakukan Abraham dan Yakub. Tetapi di dalam bagian itu saya juga sudah menjelaskan bahwa kedua macam perpuluhan ini tidak dapat dijadikan standar atau norma bagi gereja untuk melakukan perpuluhan. Satu-satunya norma yang Tuhan berikan kepada kita melalui bangsa Israel tentunya adalah hukum Taurat Musa. Ya, jadi argumen ini sebenarnya tidak menjawab, tidak memiliki satu dasar yang terlalu kuat untuk menjadikan dasar bahwa perpuluhan itu berlaku bagi gereja hingga saat ini. Yang kedua, mengatakan perpuluhan adalah satu hukum yang universal. Artinya ini bukan hanya dilakukan oleh bangsa Israel saja, melainkan oleh semua bangsa di muka bumi ya, secara hukum keagamaan, kebanyakan agama mengajarkan seperti itu. Nah, saudara, memang mungkin saja ini dilakukan di luar bangsa Israel, dan di dalam bagian itu saya juga mengatakan kemungkinan Abraham juga dipengaruhi oleh budaya daripada ancient Near East ya, kebudayaan Timur Tengah kuno yang juga memberikan perpuluhan. Maka sekali lagi ini tidak bisa menjadi dasar saudara bagi gereja pada masa kini. Satu-satunya dasar perpuluhan paling kuat itu adalah kembali kepada hukum Taurat Musa. Karena itulah yang langsung diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Yang ketiga, mengatakan bahwa perpuluhan itu suatu hukum moral. Nah, di dalam argumentasi ketiga ini nanti akan saya jelaskan, saudara, bahwa sebenarnya hukum perpuluhan itu bukan hukum moral, melainkan nanti akan saya sebut sebagai hukum ceremonial law, hukum upacara keagamaan. Ya, jadi argumen ketiga ini juga kurang kuat. Dan yang keempat, mengapa perpuluhan harus tetap dilakukan? Karena ini alasan yang praktis ya, bukan alasan teologis. Karena itu merupakan sumber dana dari gereja. Nah, saudara, inilah yang menjadi beberapa alasan dan alasan-alasan lain
sehingga gereja-gereja pada masa kini, khususnya gereja-gereja yang berpegang dan mengajarkan kepada teologi kemakmuran, dapat dipastikan mereka akan berpegang bahwa perpuluhan adalah satu perintah yang abadi, yang terus dilakukan, wajib dilakukan oleh gereja dan orang percaya sepanjang zaman. Nah, siapa saja saudara teolog-teolog yang mengajarkan bahwa perpuluhan adalah sesuatu perintah yang berlaku selamanya? Nah, ini beberapa nama yang muncul di dalam literatur. Henry Lancel ini adalah the father of modern tithing, ya. Dia orang abad ke-20 yang mencetuskan perpuluhan itu sesuatu yang bersifat abadi, sesuatu yang terus dilakukan. Nah, ini beberapa nama, termasuk adalah Gary North, seorang teonomis dan teologi kemakmuran dan sebagainya. Ini pandangan yang pertama, saudara. Yang kedua, ada pandangan yang mengatakan bahwa perpuluhan itu sesuatu yang sudah tidak berlaku lagi pada zaman sekarang. Tetapi, perpuluhan tetap memiliki fungsi, guna. Nah, saudara, apa itu? Yaitu mereka berpikir perpuluhan itu sebagai satu contoh, saudara, di dalam memberi. Ini satu tafsiran yang juga banyak dipegang, diajarkan, bahwa meskipun perpuluhan itu tidak berlaku, tapi tetap ada gunanya, yaitu di dalam memberi teladan atau contoh di dalam gereja atau orang percaya sepanjang zaman untuk memberikan perpuluhan. Nah, contohnya apa yang diberikan? Nah, Paul Conrad dan John Brackett itu mengatakan satu pandangan yang sama, saudara, bahwa 10% itu bukan standar bagi orang percaya atau gereja pada masa sekarang, tetapi adalah starting point, titik awal. Dengan kata lain, saudara, orang Kristen zaman sekarang itu minimumnya harus memberikan 10%. Minimum, saudara, tidak boleh kurang. Harus lebih besar dari orang PL, maka orang Perjanjian Baru, gereja zaman sekarang, mestinya harus memberikan lebih dari 10%. Nah, ini intinya dari pandangan kedua, yaitu kita ini orang dalam PB masa kalah dengan orang PL. Kalau orang PL memberikan 10%, kita malu dong memberikan cuma 10%, maka kita harus memberikan lebih dari 10%. Ya, ini pandangan mereka. Saudara, saya hanya ingin mengatakan, saudara, 10% saja. Banyak orang Kristen tidak memberikan perpuluhan, apalagi dituntut lebih dari 10%. Maka ini justru akan menjadi hukum Taurat yang lebih berat daripada orang-orang dalam perjanjian lama, saudara. Jadi ingat ya, saudara, di dalam jemaat itu banyak orang justru berpikir, karena saya tidak bisa memberikan 10% perpuluhan, lebih baik sekalian tidak usah memberikan persembahan kepada Tuhan. Apalagi ini dituntut lebih dari 10%. Saya tidak yakin dengan perintah ini, persembahan perpuluhan di gereja akan lebih banyak. Saya sama sekali tidak akan yakin. Saudara-saudara, nomor 2 ini ada satu pandangan yang sebenarnya nyaris tidak ada bedanya dengan pandangan yang pertama. Meskipun mengatakan tidak berlaku, tapi tetap menjadikan perpuluhan itu satu standar di dalam kehidupan bergereja. Jadi sesuatu yang tidak terlalu banyak berbeda dengan nomor 1. Nah, sekarang kita akan lihat, saudara, pandangan yang ketiga tentunya mengatakan bahwa perpuluhan itu tidak berlaku lagi bagi gereja atau bagi orang Kristen di dalam masa perjanjian baru. Nah, yang saya sebut dengan masa perjanjian baru ini adalah masa pasca Kristus mati dan bangkit. Ya, jadi jangan salah mengerti, nanti akan saya jelaskan. Dengan kata lain adalah gereja-gereja abad pertama hingga sekarang. Perpuluhan sudah tidak berlaku, hukum ini tidak berlaku bagi gereja dan orang percaya setelah Kristus mati dan bangkit dengan munculnya gereja mula-mula. Nah, dari 3 pandangan ini, saudara, mana yang menurut saya lebih tepat? Saya berpandangan bahwa dari 3 pandangan, 3 pentafsiran ini, saya lebih setuju pandangan yang ketiga. Nanti akan saya jelaskan argumentasi saya kenapa kok saya lebih setuju bahwa perpuluhan sebenarnya satu perintah yang tidak berlaku bagi gereja zaman sekarang. Itu ada perintah yang bersifat situasional. Kenapa, saudara? Karena ini adalah bagian dari Levitical system atau sistem keimamatan. Bagi saudara yang belum mendengar atau melihat
penjelasan saya di 1A dan 1B, kalau saudara melompat kepada bagian 2A ini, saudara pasti salah mengerti tentang penjabaran saya. Nah, saya tidak mengulang lagi tentang Levitical system ini. Ini berhubungan kemunculan daripada perpuluhan tidak dapat dilepaskan daripada kemunculan kaum imam suku Lewi, bait Allah, dan sebagainya. Yang dimana saudara sekalian, kedua hal ini, Levitical system, keimaman daripada suku Lewi ini, dan bait Allah, itu sekarang sudah tidak ada relevansinya lagi dengan gereja pada masa kini. Jadi kalau ini sudah hilang, mengapa perpuluhannya kok masih ada? Kalau sekarang sudah tidak ada bait Allah, tidak ada suku Lewi, tidak ada keimaman, sudah berhenti semua. Nanti akan saya jelaskan kenapa berhenti. Maka kenapa perpuluhan kok masih ada sampai sekarang? Ini kan sesuatu yang secara logika tidak berhubungan, saudara. Ya, jadi sekarang kita akan masuk lebih dalam dengan menjelaskan bagian ini. Saudara sekalian, seorang bernama Stephen Collins, saya kutip di dalam penjelasannya, dia mengatakan bahwa Allah itu mendesain hukum Israel perpuluhan bagi society at the time, ya, bagi masyarakat pada waktu itu, saudara. Dia tidak memberikan hukum perpuluhan itu kepada masyarakat modern urban society, di mana tidak memiliki animal sacrifice at all, tidak memiliki atau tidak menjalankan persembahan binatang sama sekali. Jadi saudara lihat, perpuluhan itu berhubungan dengan keimaman, berhubungan dengan animal sacrifice, berhubungan dengan bait Allah, di mana semuanya sekarang sudah tidak ada dan tidak ada gereja yang mempraktekkan pemotongan hewan, bait Allah, ataupun mengaku diri adalah suku Lewi. Ya, jadi dengan kata lain, saudara, dengan adanya prinsip itulah, saya percaya bahwa perpuluhan itu sudah selesai, sudah berhenti. Dengan berhentinya semua hal-hal yang berhubungan dengan perpuluhan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kehidupan gereja di dalam masa perjanjian baru hingga hari ini? Nah, sekarang Tuhan memberikan kepada kita, saudara, memberikan persembahan di dalam PB tidak lagi diatur dengan hukum, law, tetapi dengan hati, heart. Nanti akan saya jelaskan apa maksud daripada bagian ini di dalam 2B, ya. Kalau saudara lihat, hukum di dalam PB tidak lagi menekankan dan berbicara tentang perpuluhan, tetapi berbicara menekankan tentang persembahan. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Nah, perpuluhan dan persembahan itu. Kita tidak lagi diatur dengan hukum seperti PL, tetapi kita diminta dengan inisiatif kita sendiri untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, ini mirip ya. Kalau kita memiliki seorang anak kita pada waktu kecil kita banyak memberikan hukum kepada mereka, bukan? Jangan begini, jangan begitu, tidak boleh begini, tidak begini, harus begitu, harus begini, dan sebagainya. Tetapi dengan anak saudara bertambah umur, remaja, dewasa, apa iya saudara itu masih mau mengatur dia dengan hukum seperti dia pada waktu anak-anak? Hukum tetap ada, tetapi tidak bisa kita memperlakukan seorang remaja atau pemuda seperti pada waktu dia berumur 1 tahun atau 2 tahun. Nah, saya percaya Tuhan di dalam memimpin umatnya, gerejanya, itu mengalami juga satu perubahan di dalam relasinya dengan bangsa PL atau orang-orang PL dengan kita pada zaman sekarang ini. Salah satunya adalah tentang persembahan di dalam memberikan kepada Tuhan. Ya, ini nanti akan saya bahas lebih detail di dalam 2B. Sekarang di dalam 2A ini, saudara, saya akan menjabarkan di dalam konteks, yaitu adalah persembahan atau perpuluhan itu sudah berhenti, sudah selesai. Apa yang menjadi argumennya? Bagaimana kita menjelaskannya? Saudara, satu hal yang harus kita pahami ketika berbicara tentang perpuluhan, meskipun perpuluhan ini berkaitan dengan keimaman tentang bait Allah dan sebagainya, tetapi yang jelas di dalam Alkitab, perpuluhan itu juga tidak bisa dipisahkan dengan hukum Taurat Musa, saudara. Karena di dalam hukum Taurat Musa ini,
di dalam 1a dan 1b bagian yang sudah saya jelaskan, disitulah Tuhan memberikan hukum tentang perpuluhan ini kepada bangsa Israel. Tidak ada di tempat lain, maka kita tidak bisa menjadikan atau memakai patokan, oh ini dilakukan bangsa lain, ini dilakukan oleh suku-suku sebelum hukum Taurat Musa, itu kita tidak jadikan standar, saudara. Standar kita tetap adalah hukum Taurat Musa, firman Tuhan. Nah, sekarang di dalam hukum Taurat Musa, itu sendiri saya akan jelaskan di sini, dapat dibedakan secara fungsional menjadi 3 area atau 3 fungsi. Saudara, saya tidak mengatakan hukum Taurat Musa ada 3 hukum Taurat, saudara. Tidak. Hukum Taurat Musa itu cuma ada 1. Tetapi oleh para teolog-teolog perjanjian lama, hampir semuanya setuju mempelajari hukum Taurat, mereka mengambil satu kesimpulan, ternyata hukum Taurat Musa itu dapat dilihat dari 3 perspektif. Secara fungsional, ya, secara fungsinya. Yang pertama, hukum Taurat bisa dilihat sebagai fungsi moral law, hukum moral. Nah, ini yang paling gampang tercetus di dalam 10 hukum Allah, moral law. Jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah patung dan sebagainya, sampai jangan mengingini barang sesamamu. Hukum moral yang mengatur bagaimana manusia berelasi dengan Allah dan manusia berelasi dengan sesamanya. Tapi di dalam hukum Taurat Musa, saudara, bukan cuma berbicara tentang moral law. Tapi hukum Taurat Musa ini juga berbicara tentang ceremonial law. Hukum-hukum seremoni, upacara. Saudara mungkin kalau pernah membaca hukum Taurat Musa, 5 kitab Musa itu Pentateuch, saudara menemukan hal-hal yang menurut kita sesuatu yang membingungkan, kan? Sesuatu aturan kok aneh-aneh, ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Makan ikan tidak boleh yang licin, yang tidak bersisik dan sebagainya. Tidak boleh makan binatang yang hidup di dalam 2 dunia seperti kepiting, katak dan lain-lain. Kemudian banyak hukum-hukum Taurat yang luar biasa. Kalau engkau mendapatkan pencuri di rumahmu pada malam hari, engkau membunuh dia, engkau tidak bersalah. Tapi pada waktu dia mencuri siang hari, kamu membunuh, kamu bersalah. Loh, kenapa seperti itu? Ya, itu adalah bagian daripada ceremonial law. Ya. Nah, saudara, kemudian yang berikutnya adalah civil law, hukum kemasyarakatan. Nah, hukum kemasyarakatan ini, saudara, ini mengatur bagaimana bangsa Israel itu hidup sesama dengan sesama saudara mereka di tengah-tengah tanah Kanaan. Jadi ini hukum-hukum yang mengatur sipil, kemasyarakatan. Tadi yang saya katakan, ya, itu kurang tepat kalau itu ceremonial law, yang di mana ada pencuri, itu lebih tepat kita sebut sebagai civil law. Ya, itu bukan ceremonial law. Ceremonial law itu termasuk adalah sunat, hukum-hukum makanan, halal dan haram dan sebagainya, ya. Tetapi yang civil law ini adalah yang mengatur kehidupan sesama manusia. Contoh yang lain adalah, saudara, misalkan seorang yang memiliki lembu, tapi lembu itu kemudian lepas, menyeruduk orang lain sampai orang itu terluka atau mati. Nah, itu ada hukumnya Tuhan. Ya. Kemudian yang lain adalah seperti bagaimana seorang anak tidak boleh menghina orang tuanya. Kalau menghina dia harus dilenyapkan dari tengah-tengah umat dan lain-lain. Itu ada bagian daripada civil law, ya, yang mengatur. Jadi kalau ada orang mengkampak, lalu mata kampaknya lepas mengenai orang lain sampai meninggal, apa yang harus dilakukan, itu semua diatur di dalam hukum Taurat. Nah, saudara, semua ini, ya, 3 unsur di dalam Taurat ini, moral law, ceremonial law, dan civil law ini, itu ada sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, saudara. Sesuatu yang nyambung. Sumbernya ya tetap adalah moral law ini, yang kemudian dijabarkan secara praktika menjadi ceremonial law dan menjadi civil law. Jadi saudara harus tahu, sekarang posisi daripada hukum Taurat itu di mana. Nah, ini yang penting. Posisi dari perpuluhan, maksud saya, itu ada di mana.
Jadi posisi hukum perpuluhan di dalam Taurat Musa itu saudara, itu adalah tempatnya di dalam ceremonial law ini. Bukan di sini, bukan di sini. Meskipun ketiga ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena ini adalah satu hukum Taurat yang sama, tetapi tiga fungsi yang berbeda. Tetapi secara fungsional, hukum perpuluhan itu berada di dalam konteks ceremonial law. Hukum keupacaraan berkaitan dengan upacara keagamaan bangsa Israel. Termasuk di situ ada sunat dan lain-lain. Ya, korban bakaran, korban petang, dan lain-lain, korban penghapus dosa, dan semua itu adalah ceremonial law. Oke ya, jadi saudara harus tahu di sini posisinya. Kalau saudara sudah tahu ini, saudara akan lebih gampang untuk memahami pemikiran saya. Nah, saudara, berikutnya saya akan menjelaskan. Kemunculan hukum perpuluhan ini, saudara, yang kita sudah bahas di dalam bagian 1a ini, jelas tidak dapat dilepaskan dari kemah suci, bait Allah, dan suku Lewi atau keimaman. Dengan kata lain, saudara, kalau tidak ada bait Allah, tidak ada kemah suci, dan Tuhan tidak pernah memerintahkan suku Lewi ini untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, seperti yang saya bahas di dalam 1a, maka dapat dipastikan hukum perpuluhan ini tidak ada, saudara. Karena jelas perpuluhan ini Tuhan perintahkan diberikan untuk suku Lewi yang melayani di bait Allah. Jadi, saudara, bersama dengan hukum sunat, berbagai korban-korban yang lain, hukum-hukum makanan, dan lain-lain, dan semuanya itu yang ada di dalam PL itu, yang merupakan bagian dari ceremonial law, itu adalah satu hukum yang tidak berlaku sepanjang masa. Sedangkan hukum moral law, 10 hukum Allah, itu adalah hukum yang berlaku sepanjang masa. Jadi saudara harus bisa membedakan ya. Kenapa kok gereja sekarang tidak mengharuskan sunat lagi? Ayo. Coba saya mau tahu, gereja mana yang mengharuskan, orang laki-laki harus disunat seperti PL? Tidak ada, saudara. Ya kalau mau sunat ya silakan, itu di dalam alasan bukan teologi, tetapi medis. Kenapa sekarang tidak ada gereja yang memberikan korban-korban dan sebagainya? Tidak ada kan yang potong lembu, korban pagi, korban petang, korban penghapus dosa, dan sebagainya. Tidak ada. Kenapa, saudara? Tidak ada lagi gereja yang mengatakan makanan ini haram, makanan itu halal. Tidak ada, saudara. Semua makanan sekarang boleh kita makan. Nah, bangsa Israel tidak demikian. Mereka terikat kepada hukum makanan, atau istilah Ibrani-nya kosher. Tidak boleh makan yang tidak bersisik, tidak boleh makan binatang berkuku belah, termasuk babi dan sebagainya. Sekarang banyak orang Kristen makan babi, tidak apa-apa, tidak melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara lihat ya, kenapa semua perintah ini sekarang tidak dilakukan? Karena ini adalah bagian dari ceremonial law, saudara. Hukum upacara yang bersifat situasional, kontekstual, di dalam masa itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebagai bagian dari kehidupan keagamaan mereka. Termasuk adalah perpuluhan itu sendiri. Jadi saudara sekalian logikanya itu seperti ini. Bahwa perpuluhan itu adalah bagian dari ceremonial law yang tidak berlaku sepanjang masa. Jadi kalau kita sekarang meninggalkan sunat, meninggalkan berbagai macam korban-korban, kita tidak lagi terikat pada hukum makanan, haram dan halal dan lain-lain. Lah kenapa kok hukum yang satu ini terus kita jalankan, saudara? Lah ini kok aneh, saudara? Ngerti logika saya ya? Apa istimewanya perpuluhan ini, saudara? Kok sampai sekarang gereja tetap diwajibkan, orang Kristen terikat, sedangkan yang lain itu kita katakan sudah batal. Padahal semuanya itu bagian dari ceremonial law. Nah, ini logika yang absurd menurut saya ya. Karena semua ketika ceremonial law ini nanti batal, ya berarti semuanya batal. Kalau semuanya tetap berlaku, ya semuanya berlaku. Kalau saudara mau melakukan yang satu ini, mestinya ya saudara tetap melakukan yang lain. Itu baru konsisten, saudara. Nah, itulah sebabnya, saudara ya.
perpuluhan itu tidak dimasukkan di dalam 10 hukum moral Allah, yaitu the Ten Commandment, karena suatu saat akan ditinggalkan. Hukum ini ada bagian dari ceremonial law yang suatu saat tidak berlaku bagi gereja sepanjang zaman. Ditinggalkan oleh gereja. Ya, jadi saudara ingat baik-baik akan prinsip ini. Nah, saudara, inilah dasarnya mengapa perpuluhan itu tidak berlaku lagi. Saya harap sampai di sini saudara mulai menangkap esensinya. Sekarang saya akan lanjutkan, saudara. Sejak kapan hukum perpuluhan itu berhenti, saudara? Tidak berlaku lagi. Yang pertama adalah ketika Yesus menggenapkan tuntutan Taurat di atas kayu salib. Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia bukan cuma menghapus dosa manusia. Dia bukan sekedar mendamaikan kita dengan Allah. Tetapi di balik kematian Kristus itu, ada satu hal, yaitu dia menggenapkan tuntutan Taurat di atas kayu salib. Apa yang dimaksud dengan tuntutan Taurat ini, saudara? Saudara, kalau kita mempelajari PL, kita tahu hukum Taurat itu adalah hukum yang mematikan. Hukum yang mengikat bangsa Israel, yang untuk menunjukkan keberdosaan mereka, sehingga mereka tidak bisa lepas dari penghukuman Allah. Karena mereka tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat yang mematikan. Nah, ketika Kristus mati di atas kayu salib, dikatakan dia itu menggenapkan akan hukum Taurat. Sehingga hukum Taurat itu bagi orang percaya sekarang tidak menjadi satu hukum yang mematikan. Tidak lagi menjadi sesuatu hukum yang menekan hati nurani kita, sehingga kita itu seolah-olah di bawah penghukuman Allah. Nah, Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 ayat 17 ayat yang terkenal. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, menggenapi hukum Taurat. Nah, kapan saudara Tuhan Yesus menggenapi ini? Kapan perkataan ini digenapi? Yaitu pada waktu dia di atas kayu salib. Jadi Kristus berkata, sudah genap, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Tugas yang diberikan Bapa kepada dia untuk mati menggantikan orang berdosa, mendamaikan kita dengan Allah, termasuk menggenapi tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa digenapi atau dilakukan oleh manusia. Kristus genapi itu di atas kayu salib. Maka dalam Efesus 2 ayat 15, Paulus juga mengatakan kalimat yang mirip, saudara. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saudara perhatikan ya, kematian Kristus, kata Paulus, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang mana, saudara, yang dibatalkan oleh kematian Kristus? Apakah moral law? Apakah ceremonial law? Apakah civil law? Saya percaya, saudara, yang dikatakan dan dimaksud ini bersama dengan segenap teolog-teolog reform, teolog-teolog Injil pada umumnya, akan mengatakan kematian Kristus di atas kayu salib itu membatalkan ceremonial law, termasuk adalah civil law. Itu hukum kemasyarakatan yang juga sudah tidak berlaku bagi kita. Itu adalah sesuatu hukum yang bersifat kontekstual, situasional, hanya bagi orang Israel pada masa itu. Tetapi kematian Kristus itu tidak membatalkan aspek moral law dari hukum Taurat. Jadi saudara jangan berpikir ya, oh karena Kristus sudah mati di atas kayu salib, saya jadi orang merdeka, saya jadi orang bebas, hukum Taurat tidak mengikat saya boleh berdusta, saya boleh berzina, saya boleh mencuri. Tidak, saudara. Itu tetap mengikat kita, aspek moral law, sampai selama-lamanya. Tetapi di dalam aspek ceremonial law, termasuk ada civil law, itu dua aspek dari hukum Taurat yang tidak lagi berlaku bagi gereja di dalam masa modern. Kenapa? Karena Kristus ini menggenapkan tuntutan Taurat di atas kayu salib.
Ya, saya berikan satu lagi dari Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di atas kayu salib. Nah, saudara, ayat ini ayat yang penting sekali ya dengan Efesus 2 ayat 15 tadi. Kalau saudara bisa menghafal dua ayat ini baik sekali. Paulus mengatakan, saudara, Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib, dia itu telah menghapuskan surat hutang. Apa yang dimaksud dengan surat hutang ini? Ya hukum Taurat. Termasuk ada tuntutan hukum Taurat yang mendakwa kita, yang menekan kita, yang mengancam kita, mendatangkan penghukuman bagi kita. Sekarang itu sudah dibayarkan lunas oleh Kristus melalui kematiannya. Sehingga Taurat itu, saudara, tidak lagi menjadi ancaman, dakwaan yang menekan, yang mengganggu hati nurani kita lagi. Karena Kristus sudah melunaskan itu bagi kita. Ya, jadi saudara-saudara, di dalam bagian inilah, saudara, kematian Kristus itu menggenapkan yang di bagian daripada ceremonial law. Itulah sebabnya, saudara, sekarang setelah kematian Kristus, gereja-gereja modern, nanti sebentar poin kedua akan saya jelaskan lebih dalam, gereja-gereja modern dan orang percaya tidak lagi melakukan bagian daripada ceremonial law. Saudara tidak perlu lagi memotong hewan. Saudara tidak lagi terikat hukum-hukum makanan, ini halal, ini haram. Saudara tidak lagi terikat dengan hukum-hukum sunat. Ya, terikat dengan segala macam aturan ceremonial law yang sangat membingungkan di dalam perjanjian lama. Kenapa, saudara? Karena Kristus telah mati menggenapkan itu bagi kita. Di dalam teologi daripada perjanjian baru, jelas sekali dikatakan bahwa semua yang ada di dalam ceremonial law itu adalah bayang-bayang daripada Kristus. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah, ini adalah domba Allah yang disembeli bagi dosa dunia. Jadi saudara, kenapa bangsa Israel diperintahkan memotong binatang dan sebagainya? Itu adalah bayang-bayang daripada kematian Kristus, saudara. Anak domba Allah. Dan ketika itu sudah digenapkan melalui kematian Kristus, itu tidak lagi berlaku bagi gereja, dan semua bagian dari ceremonial law yang mengikutinya juga sudah dibatalkan, sudah digenapkan. Maka saudara, aneh sekali ya, kalau kita mengatakan semuanya itu batal kecuali perpuluhan tetap berlaku bagi kita. Nah, ini bagi saya sesuatu yang tidak konsisten, saudara. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok ada kepentingan seperti itu. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam poin kedua. Kapan hukum perpuluhan tidak berlaku lagi? Selain daripada kematian Kristus dan kebangkitannya, rupanya Tuhan mempertegas dengan satu peristiwa historis. Kalau tadi itu aspek teologis, saudara. Sekarang adalah aspek historisnya. Saudara, kita tahu ya, tahun 70 Masehi, di dalam peperangan First Revolution daripada kaum Yahudi kepada orang Romawi, atau yang di dalam bukunya Josephus disebut dengan Jewish War, peperangan orang Yahudi. Dia mencatat peperangan 4 tahun, tahun 6 sampai tahun 70 Masehi, puncaknya, akhirnya bangsa Yahudi menyerah. Dan di dalam tahun 70 itulah, saudara, Bait Allah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus yang kemudian menjadi Kaisar Romawi. Dihancurkan karena kalah perang. Dan sejak saat itu, saudara, secara historis hingga hari ini, Bait Allah itu tidak pernah dibangun lagi. Jadi kalau kita mempelajari PL, Bait Allah itu pernah mengalami beberapa kali renovasi. Dibangun oleh Salomo. Kemudian rusak sehingga post eksilik dengan kembalinya mereka ke Palestina di dalam pembuangan Nehemia dan Esra, mereka kembali, mereka membangun kembali Bait Allah, dan kemudian atau lebih tepatnya merestorasi. Kemudian di dalam zaman perjanjian baru, Herodes juga memberikan satu expand, dibangun, diperbesar Bait Allah itu. Tapi tahun 70 Masehi, saudara, itu Bait Allah dihancurkan dan tidak pernah dibangun lagi hingga hari ini. Jadi ini sudah 2000 tahun Bait Allah itu sudah tidak ada. Dan saudara harus tahu, ketika Bait Allah ini sudah tidak ada, saudara, maka selesailah semua Levitical system.
Levitical worship, keimaman yang dilakukan di dalam PL itu sudah berhenti semua. Tidak ada lagi jabatan imam, sudah. Apa yang mau dipotong domba-dombanya? Tidak ada kan? Sudah tidak ada bait Allah. Termasuk perpuluhan mestinya juga sudah berhenti di dalam zaman itu. Kok tidak ada imam, apanya yang mau diperpuluhkan, saudara? Karena perpuluhan ini memang Tuhan berikan, khusus diberikan untuk suku Lewi, untuk imam. Ya, jadi saudara harus mengerti ya, secara historis, secara logika, perpuluhan itu tidak pernah ada lagi sejak runtuhnya bait Allah. Maka saudara, itulah sebabnya ya, pasca kematian dan kebangkitan Kristus, post-resurrection, para rasul dan seluruh perjanjian baru tidak pernah membicarakan atau memerintahkan perpuluhan lagi. Nah, ini satu hal yang unik. Nanti akan saya jelaskan di dalam PB ada 3 ayat yang berbicara tentang perpuluhan. Tapi saudara, secara umum, perjanjian baru, para rasul tidak pernah membicarakan, menyebut tentang perpuluhan, dan juga tidak pernah memerintahkan perpuluhan lagi. Ini fakta yang unik, saudara. Lain dengan PL, di mana begitu banyak perintah tentang perpuluhan. Nah, mengapa? Karena mereka tahu itu sudah selesai. Dan tidak ada imam lagi. Tidak ada bait Allah lagi. Tidak ada ceremonial law lagi. Nah, untuk apa perpuluhan diberikan? Kepada siapa perpuluhan ini diberikan? Ya. Jadi saudara lihat, ceremonial law sebenarnya adalah bayang-bayang yang akan digenapi oleh Kristus dan tidak akan dipakai lagi setelah penggenapan itu terjadi. Termasuk imam dan perpuluhan. Ini bagian daripada ceremonial law yang sudah selesai. Kolose 2 ayat 17 mengatakan, semuanya ini adalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Semuanya ini bayangan. Semuanya ini apa sudah? Ya hukum Taurat tadi, seremonial law tadi. Yang digenapkan melalui Kristus, kematiannya, surat hutang tadi itu. Hanyalah bayang-bayang, shadow daripada apa yang akan datang. Jadi kalau sesuatu itu sudah digenapi di dalam Kristus, lah untuk apa saudara? Kita masih hidup kembali kepada zaman perjanjian lama dengan seremonial law-nya lagi. Nah, ini sesuatu yang lucu bagi saya. Ya, jadi saudara, Ibrani 8 ayat 5 juga mengatakan, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Ya, pelayanan mereka ini adalah para imam. Sama seperti yang diberitakan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Saudara lihat ya, bahkan perjanjian baru Ibrani 8 mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para imam dalam PL sebenarnya itu gambaran, saudara. Tipologi, bayang-bayang dari apa yang ada di sorga. Ya, jadi itu sesuatu yang suatu saat akan ditinggalkan ketika sesuatu yang nyata, yang bukan gambaran dan bayangan itu sudah tiba. Jadi saudara sekalian, inilah argumentasi singkat yang saya berikan, mengapa saya setuju bahwa sebenarnya perpuluhan itu sudah tidak berlaku lagi bagi gereja dan orang percaya pada masa sekarang. Ya, jadi kesimpulannya, yang pertama, karena ceremonial law adalah bayang-bayang dari hukum Taurat yang suatu saat akan ditinggalkan karena Kristus sudah datang menggenapinya, mati di atas kayu salib. Yang kemudian kedua adalah bahwa kematian Kristus itu menggenapkan ceremonial law dan membawa orang percaya, orang Kristen, gereja Tuhan masuk ke dalam satu masa perjanjian baru yang tidak lagi membutuhkan ceremonial law, termasuk imam dan perpuluhannya, termasuk sunat, makanan haram, halal, dan lain-lain, dan semuanya itu sekarang sudah kita tinggalkan karena kita sudah masuk di dalam masa perjanjian baru. Ya, saudara-saudara, ini adalah kesimpulan daripada bagian pertama pembahasan kita pada hari ini. Nah, sekarang saya akan masuk di dalam bagian kedua,
yang saya akan menjelaskan, saudara, bahwa ternyata meskipun saya mengatakan perjanjian baru di mana kita hidup saat ini, perpuluhan itu tidak lagi mengikat dan tidak berlaku bagi gereja dan orang percaya. Namun di dalam kitab perjanjian baru sendiri, itu pernah menyebut tentang perpuluhan. Paling tidak ada 3 tempat yang akan kita bahas, karena ini 3 tempat adalah 3 satu-satunya tempat yang berbicara tentang perpuluhan. Ya, yang pertama Matius 23 ayat 23. Nah, sudah kenapa kita perlu membahas ini? Karena ayat-ayat ini seringkali dijadikan ayat yang mendukung bahwa perpuluhan tetap berjalan atau tetap berlaku selama-lamanya. Yang pertama, perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya. Saudara, di dalam bagian ini, memang Tuhan Yesus menyebut tentang perpuluhan. Berarti saudara, di dalam masa Tuhan Yesus hidup, perpuluhan tetap dijalankan. Katanya tadi tidak berlaku. Saudara jangan salah mengerti. Zaman Tuhan Yesus hidup, sebelum dia mati di atas kayu salib dan bangkit, berarti perpuluhan ya tetap berjalan. Bait Allah kan belum runtuh. Imam tetap ada melayani di bait Allah. Maka zaman itu perpuluhan ya tetap berjalan dengan seperti mestinya. Tetapi saudara, apakah ayat ini mengajarkan bahwa perpuluhan itu berlaku selama-lamanya? Pertama, Tuhan Yesus tidak ngomong bahwa ini menjadi perintah untuk selama-lamanya, saudara. Tuhan Yesus di dalam ayat ini itu sedang menegur orang Farisi yang rajin memberikan perpuluhan, tapi melupakan aspek daripada hukum Taurat yang lain. Ya, jadi saudara lihat di sini sudah saya tuliskan ya. Tuhan Yesus tidak melarang orang zamannya memberikan perpuluhan, sebab mereka masih hidup di dalam konteks PL. Tuhan Yesus belum mengenapkan hukum Taurat, maka seremonial law, termasuk perpuluhan, ya tetap berlaku. Maka Tuhan Yesus lahir juga disunat, saudara. Dia terikat kepada hukum Taurat, karena masih hidup dalam konteks PL. Ya. Nah, saudara-saudara, meskipun Tuhan Yesus di dalam ayat ini berbicara dan menyinggung tentang perpuluhan, tapi ingat ya, fokus pembicaraannya itu bukan pada perpuluhan itu sendiri. Tuhan Yesus hanya memakai contoh perpuluhan itu sebagai teguran kepada orang Farisi. Kamu rajin memberikan perpuluhan, tidak pernah lalai memberikan perpuluhan dalam bentuk tanaman itu tadi, tetapi kamu melupakan keadilan dan sebagainya. Ya, jadi saudara, saya sendiri tidak melihat ayat ini bisa menjadi dasar yang kuat bahwa perpuluhan itu berlaku selama-lamanya bagi gereja Tuhan. Yang kedua, saudara, bagian kedua yang sering dikutip ada di dalam Lukas 18 ayat ke-9. Ya. Nah, bedanya apa dengan Matius? Ini sama-sama Tuhan Yesus yang ngomong, cuma ada bedanya. Bedanya, Matius 23 tadi itu ada kasus nyata. Tuhan Yesus sedang menegur orang Farisi, tetapi dalam Lukas 18 ini, Tuhan Yesus menyebut perpuluhan itu di dalam konteks perumpamaan, parable. Ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat ke-12 katakan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini orang Farisi yang menyombongkan diri. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, muncul lagi istilah perpuluhan di dalam ayat ini. Nah, saudara, apakah kembali Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perpuluhan ini berarti berlaku selama-lamanya? Menurut saya tetap tidak, saudara. Karena kembali fokusnya itu bukan kepada perpuluhan, tetapi dia sedang menunjukkan kerendahan hatian pemungut cukai yang sadar akan dosanya. Ya, jadi ini
Kontras orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi menyombongkan bahwa dia taat memberikan perpuluhan, sedangkan pemungut cukai menepuk dadanya dan tidak berani menengadah ke atas, menyadari dan menangisi akan dosanya. Kembali perpuluhan di sini memang disebut, tetapi adalah sebagai contoh. Jadi saudara lihat dari dua contoh ini apa yang saudara temukan, saudara? Justru di dalam zaman Tuhan Yesus hidup ya. Dari dua contoh yang Tuhan Yesus berikan, perpuluhan ini menjadi ajang untuk orang tampil atau menunjukkan kerohaniannya. Perpuluhan menjadi satu sarana, satu standar orang dinilai rohani atau tidak. Itu ternyata dari perpuluhan. Oh, aku rajin memberikan perpuluhan. Aku tidak pernah lalai memberikan perpuluhanku dan sebagainya. Dan orang banyak menganggap diri adalah orang yang rohani setelah dia memberikan perpuluhan. Tapi sayangnya saudara, nanti ketika kita masuk di dalam kitab Kisah Rasul, yaitu gereja mula-mula dan seterusnya, perpuluhan itu sudah tidak pernah disebut lagi oleh para rasul. Tidak pernah menjadi fokus lagi. Ya, nanti akan kita lihat. Jadi saudara, penjelasannya adalah baik Matius 23 maupun Lukas 18 ini. Dua kalimat ini, dua ayat ini diucapkan Tuhan Yesus tidak dapat dijadikan dasar perpuluhan bagi gereja masa kini. Terlalu singkat, saudara. Terlalu singkat dan terlalu absurd kalau kita memakai dua ayat itu. Kalau kita mengatakan ini loh ayatnya, Tuhan Yesus mengajarkan perpuluhan berlaku selama-lamanya. Itu menurut saya sesuatu yang kurang kuat, ya. Tuhan Yesus di dalam kedua ayat itu tidak sedang membicarakan perpuluhan. Itu hanya menjadi contoh, ya. Itu hanya menjadi satu konteks. Dia menegur dan dia membandingkan orang Farisi dan pemungut cukai. Bukan jadi fokus utama pembicaraan Tuhan Yesus. Nah, sekarang ayat yang ketiga ini lebih rumit dari Matius dan Lukas. Saudara-saudara, ayat itu ada di dalam Ibrani pasal ke-7 ayat 1 sampai ke-10. Cukup panjang, saudara. Di dalam bagian yang pertama, 1b, saya sudah menjelaskan tentang Melkisedek. Yaitu di mana Abraham itu pernah memberikan perpuluhan kepada seorang yang namanya Melkisedek. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Ibrani, kasus itu muncul lagi, saudara, diungkit lagi, dicuplik lagi. Ya, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun, kepada Melkisedek, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Semuanya ini semua hasil rampasan perang, ya. Saudara kalau belum mendengarkan 1A, 1B, saya minta untuk mendengarkan kembali supaya lebih jelas penjelasannya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu damai sejahtera. Ya, dari kata ini muncul kata shalom. Ia tidak berpapa, ia tidak beribu, tidak bersisila, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, maksudnya Melkisedek itu, yang kepadanya Abraham, bapak leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan perang yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka, maksudnya bukan keturunan Lewi, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ya, bahwa Melkisedek berarti lebih tinggi dari Abraham. Dan di sini manusia-manusia fana menerima perpuluhan. Dan di sana ia, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapat dikatakanlah bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Jadi maksudnya begini, saudara.
Abraham ini kan nenek moyangnya bangsa Israel. Jadi Abraham kan nanti muncul Ishak, Yakub, muncul 12 suku. Kalau Abraham saja nenek moyangnya Lewi itu memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, maka secara otomatis keturunannya yang belum lahir pada waktu itu, yaitu Lewi, juga memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Logika berpikirnya seperti itu. Nah ini, sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Ya, jadi penulis Ibrani ini mengatakan, Lewi itu meskipun belum lahir, tapi karena dia keturunannya Abraham, ya dia ikut memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Kira-kira seperti itu, saudara. Bayangkan, Lewi saja memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Ya, ini sampai ayat yang ke-10. Saudara, banyak orang memakai ayat ini, mentafsirkan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10 ini untuk mengatakan bahwa perpuluhan itu berlaku hingga sekarang. Ini loh ayatnya, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Ya, bahwa Lewi saja, Abraham saja memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Nah, saudara, benarkah demikian? Menurut saya tidak, saudara. Kalau sudah perhatikan baik-baik, fokus daripada perikop ini bukan mengajarkan bahwa perpuluhan itu berlaku hingga sekarang. Justru sebaliknya, saudara, perikop ini mengajarkan bahwa keimaman Lewi dan seluruh hukumnya, seremonial law tadi itu, sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Sebab sudah muncul imam baru menurut Melkisedek. Saudara, Melkisedek di sini itu bukan Tuhan Yesus ya. Jadi banyak orang keliru mentafsirkan Melkisedek Tuhan Yesus. Bukan, saudara. Melkisedek ya Melkisedek, Tuhan Yesus ya Tuhan Yesus. Tadi disebut Melkisedek tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Seolah-olah ini orang kok misterius banget gitu. Karena memang orang ini tidak diketahui asal usulnya, tidak jelas, saudara. Tetapi memang di dalam Ibrani ini, Melkisedek itu digambarkan sebagai tipologi Tuhan Yesus. Yaitu apa? Bayang-bayang, gambaran daripada Tuhan Yesus. Nanti kan Tuhan Yesus kan disebut sebagai imam besar kita. Sama seperti Melkisedek adalah imam. Jadi sebelum imam besar itu datang, imam besar bayang-bayangnya ini sudah muncul dalam PL, yaitu Melkisedek. Di mana Abraham itu sendiri sampai tunduk memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Tapi apakah ini mengajarkan, saudara, bahwa perpuluhan itu dengan ayat ini berlaku bagi gereja Tuhan, orang percaya sepanjang zaman? Tidak. Perhatikan ayat berikutnya. Kuncinya, saudara, kalau saudara berhenti di ayat ke-10, ya seolah-olah itu benar, oh ini berlaku selama-lamanya. Tapi coba teruskan ayat 11 dan 12. Penulis Ibrani mengatakan, karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima hukum Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Saudara sekalian, tidak usah saudara sekolah teologi yang tinggi-tinggi. Kalau saya tanya, garis bawah ini, siapa yang dimaksud oleh penulis Ibrani ini? Seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Tidak ada jawaban lain, saudara. Ini Tuhan Yesus. Inilah sebabnya tadi Melkisedek itu adalah bayang-bayang. Tipologinya Tuhan Yesus di dalam PL. Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Tentang dia ini maksudnya Tuhan Yesus. Saudara, apa sih persamaan Tuhan Yesus dengan Melkisedek sehingga keduanya ini menjadi tipologi? Melkisedek jadi tipologinya Tuhan Yesus. Perhatikan, saudara. Baik Tuhan Yesus maupun Melkisedek memiliki keunikan menjadi imam, yaitu kedua-duanya bukan keturunan suku Lewi. Lah bagaimana Melkisedek Lewi? Wong Lewi saja belum hadir kok, belum lahir. Abraham saja belum punya anak Ishak. Bagaimana Lewi bisa muncul? Ngerti ya logikanya ya? Jadi Melkisedek ini bukan orang Lewi, tapi dia menjadi imam.
Itulah sebabnya dia jadi tipologi Yesus. Karena Yesus pada waktu nanti jadi imam, dia juga bukan dari suku Lewi, dia dari suku Yehuda. Jadi antara Melkisedek dan Tuhan Yesus, ini ada satu anomali, saudara. Keduanya menjadi imam, tidak menurut peraturan Harun. Karena Harun adalah suku Lewi. Bukan keturunan Harun, bukan keturunan suku Lewi. Ya. Jadi ayat 11 ini ngomong apa, saudara? Andai kata kalau imamat Lewi itu sudah sempurna, sudah the best. Lah, untuk apa diutus imam besar lain menurut Melkisedek, yaitu Tuhan Yesus? Saudara, ayat ini dengan jelas menunjukkan, saudara, keimaman Lewi itu, PL, dengan segala tetek bengek aturan seremonial law-nya itu, belum sempurna dan harus disempurnakan. Yaitu dengan kedatangan imam besar, Yesus Kristus. Jadi ayat ini bukan mempertegas, ini berlaku selama-lamanya. Imamat Lewi sudah sempurna. Enggak. Justru penulis Ibrani ini mau membandingkan dan menjelaskan segala macam. Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek dan sebagainya. Itu belum sempurna. Nanti akan datang imam besar seperti Melkisedek ini di kemudian hari. Maka keimaman Lewi ini, Levitical law ini, harus disempurnakan dengan hadirnya imam lain menurut aturan Melkisedek. Bukan dari suku Lewi, bukan dari keturunan Harun. Dia adalah Yesus Kristus. Sekali lagi, saudara, kalau yang sempurna itu sudah datang, buat apa yang bayang-bayang tetap dipelihara, tetap dilakukan? Ya, ini ayat yang ke-11. Sekarang saya lanjutkan ayat ke-12. Ini lebih jelas lagi, saudara. Sebab, jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Saudara, ayat 12 ini menunjukkan sama seperti ayat yang ke-11 tadi. Kalau imam yang baru, imam besar yang baru itu sudah datang, maka semua keimaman yang lama itu juga sudah berubah, saudara. Sudah diganti, sudah tidak berlaku. Termasuk segala hal di dalamnya. Sunat, hukum makanan haram dan halal, ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan semuanya korban-korban bakaran yang disembelih, semuanya akan berubah, diganti, termasuk perpuluhan. Maka saya sekali lagi heran, saudara. Kalau gereja mengatakan kita tidak perlu lagi potong hewan, kita tidak ada lagi hukum makanan haram dan halal, kita tidak lagi diikat sunat dan sebagainya, tapi kita masih harus memberikan perpuluhan. Loh, ini lucu, saudara. Perpuluhan itu juga bagian dari seremonial law. Kenapa yang satu saudara batalkan, yang ini tetap saudara pegang? Yang satu sudah tidak berlaku, yang ini berlaku selama-lamanya. Saudara, kita ini jadi orang tidak konsisten ya di dalam mentafsir dan memahami hukum Taurat Tuhan. Saudara, di dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris akan lebih jelas di dalam Ibrani 7 ayat ke-18. Ya, dikatakan seperti ini. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Ini masih lanjutannya ya, tadi ayat 12, sekarang kita lompat ayat ke-18 Ibrani 7. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak lagi mempunyai kekuatan, dan karena itu tidak lagi berguna, saudara. Apa, saudara, yang dimaksud hukum yang dibatalkan? Tidak memiliki kekuatan, tidak berguna. Yaitu tadi hukum perjanjian lama, seremonial law. Kalau yang baru itu sudah tiba, maka yang lama ini pasti akan dibatalkan. Saudara-saudara, kalau kita punya SIM ya, SIM kita sudah mati, sudah tidak berlaku, lalu saudara memperpanjang, punya SIM baru, saudara. Lah buat apa saudara membawa SIM yang lama? Saudara tunjukkan itu ke polisi. Ini SIM saya, Pak. Tidak berlaku ini. Justru yang saudara harus pakai, yang saudara bawa adalah SIM yang masih berlaku. Karena itu yang paling baru, memiliki kekuatan hukum dan masih berguna bagi kita. Itu analoginya, saudara.
Di dalam versi Alkitab bahasa Inggris, saya tuliskan di situ, Ibrani 7 ayat 18 itu dituliskan dengan lebih jelas lagi. The former regulation is set aside, ditanggalkan, because it was weak and useless. Karena itu lemah dan tidak berguna. Versi English Standard Version lebih jelas lagi. On the other hand, a former commandment is set aside because of its weakness and uselessness. Dari sisi yang lain, perintah yang sebelumnya itu set aside, ditanggalkan, because of its weakness, kelemahannya, dan ketidakbergunaannya lagi. Sama, saudara. Bukan dalam bahasa Indonesia ada kata kalau ya. Ini seolah-olah jika hukum itu tidak memiliki kekuatan. Bahasa Inggris tidak ada kata if-nya, saudara. Langsung diomong karena itu lemah dan tidak berguna. Itu ditanggalkan. Tidak dipakai lagi. Ya. Nah, saudara sekalian, F.F. Bruce mengatakan di dalam tafsirannya, kalimat ini mengatakan bahwa deklarasi you are a priest forever after the order of Melchizedek. Engkau adalah imam selama-lamanya menurut peraturan Melchizedek. Maksudnya ini menunjuk kepada Tuhan Yesus ya. Thus announces the abrogation of the earlier law. Itu ada sama announce, mengumumkan pembatalan dari hukum sebelumnya, which institute the Aaronic order, yang dibangun di atas tatanan Harun, keimaman Harun. Ya. Jadi saudara, F.F. Bruce sendiri menegaskan, saudara, ketika Yesus menjadi imam menurut peraturan Melkisedek, maksudnya sama-sama bukan dari keturunan Lewi, dia tidak berbapak ibu, itu sama-sama asal-usulnya misterius, ya, dari Allah dan sebagainya, Tuhan Yesus, dikatakan, maka itu membatalkan hukum yang sebelumnya. Ini saudara, penjelasan dari Ibrani 7. Jadi saudara, saya akan masuk di dalam satu kesimpulan bahwa Matius 23, Lukas 18, dan Ibrani 7, tiga bagian inilah dari seluruh perjanjian baru. Aneh ya saudara, perjanjian baru itu ada ratusan pasal, ribuan ayat. Ya cuma tiga bagian ini tok yang menyinggung tentang perpuluhan. Dan ketiga-tiganya tidak bisa menjadi perintah bahwa perpuluhan itu berlaku selama-lamanya bagi gereja hingga hari ini, bagi orang percaya dan sebagainya. Nah, saudara, selain Matius ini, ya, perjanjian baru tidak pernah berbicara tentang perpuluhan. Selain Matius 23, Lukas 18, dan Ibrani 7 yang tadi saya katakan, tidak pernah para rasul, penulis-penulis perjanjian baru yang lain, menyinggung atau berbicara tentang perpuluhan. Tapi, bukan berarti, saudara, lalu saudara merasa hatinya lega, wah puji Tuhan, haleluya, saya orang perjanjian baru, tidak lagi terikat seremonial law, tidak lagi terikat hukum perpuluhan, saya orang merdeka, saya tidak usah memberi apa-apa untuk Tuhan. Ya, tidak saudara. Meskipun perjanjian baru tidak berbicara tentang perpuluhan, tapi perjanjian baru berbicara tentang hukum persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nanti bagian ini akan saya jelaskan panjang lebar di dalam bagian 2B. Di dalam bagian 2B, saya akan menjelaskan apa yang diajarkan oleh perjanjian baru para rasul tentang hukum persembahan, bukan hukum perpuluhan. Namun, sebelum mengakhiri bagian 2 ini, saudara, saya ingin memberikan penjelasan kepada kita bahwa sebenarnya, saudara, apa yang dilakukan oleh orang Kristen, dilakukan dan diperintahkan oleh gereja hingga hari ini yang menyebut kita harus perpuluhan dan sebagainya. Saya berani mengatakan apa yang saudara praktekkan itu sebenarnya bukan perpuluhan. Kenapa? Nah, saya bikinkan bagan ini ya supaya saudara lebih jelas. Saudara, yang namanya perpuluhan itu tidak pernah diberikan di dalam bentuk uang, saudara. Ini pelajaran 1A.
selalu diberikan dalam bentuk tanaman atau hasil kebun, ya, herbs dan herds, hewan ternak, saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh gereja dan orang Kristen masa sekarang, itu adalah disebut dengan perpuluhan, tapi dalam bentuknya uang. Ini bukan perpuluhan, saudara. Kedua bedanya, perpuluhan di dalam PL itu selalu diberikan kepada suku Lewi. Ya, sekarang saudara cari suku Lewi di mana di gerejamu? Ada enggak suku Lewi? Hamba Tuhanmu itu bukan suku Lewi, saudara. Hamba Tuhanmu itu ya manusia biasa, enggak tahu dari suku apa. Yang jelas saya yakin dia bukan suku Lewi. Diberikan kepada gereja atau pendeta, khususnya ini gereja-gereja yang menganut teologi kemakmuran. Ini lebih ekstrim lagi, perpuluhan bukan masuk kepada institusi gereja, tapi masuk kepada pribadi gereja atau hamba Tuhan. Ini lebih ngawur lagi, saudara. Ya, karena di dalam Alkitab, yang namanya perpuluhan itu datang diberikan kepada suku Lewi dan imam. Hamba Tuhan itu bukan suku Lewi, hamba Tuhan itu bukan imam. Imam itu sudah tidak ada, bait Allah sudah runtuh, rubuh, maka fungsi daripada Levitical worship sudah berhenti. Tidak ada lagi imam, sudah. Berikutnya, imam di dalam PL menerima 1%. Ini pelajaran 1A dan 1B, ya. Sekarang pendeta zaman sekarang ketika mengharuskan perpuluhan diberikan kepada dia minta semuanya serakah 10% masuk kantong pribadi. Ini kurang ajar luar biasa, saudara. Ini namanya memanipulasi hukum Taurat. Ketiga, ingat pelajaran 1B, perpuluhan dalam PL itu bukan satu macam, saudara. Ada 3 macam perpuluhan, yaitu perpuluhan Lewi, perpuluhan festival, perpuluhan amal. 3 macam ini harus dilakukan semua. Karena namanya perpuluhan ya satu paket 3 macam itu tidak boleh pilih-pilih. Ini perintah Tuhan. Tapi saudara lihat gereja zaman sekarang yang mengharuskan perpuluhan hanya melakukan satu perpuluhan satu macam tok. Kenapa yang 2 kok tidak dilakukan, saudara? Kalau kita mau konsisten mentaati hukum Taurat, ya 3-tiganya harus dilakukan. Karena Tuhan bukan memberikan pilihan loh. Oh boleh pilih 1 di antara 3 ya, mana yang senang kelakukan. Tidak ada. Semua harus dilakukan. Kenapa sekarang kok tidak ada gereja melakukan ketiga macam perpuluhan ini? Ya, ini sesuatu yang absurd ini. Ketiga, berikutnya perbedaannya adalah perpuluhan dalam PL dilakukan yang namanya perpuluhan selalu setahun sekali diberikan. Sekarang banyak hamba Tuhan memaksa jemaat untuk memberikan perpuluhan setiap bulannya. Jadi setahun ya 12 kali. Ya, belum nanti persembahan ini, persembahan itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya mengatakan apa yang kita lakukan ini, meskipun kita memakai istilah perpuluhan, saya berikan tanda petik di sini. Sebenarnya apa yang kita lakukan ini bukanlah perpuluhan. Jadi saudara, satu istilah yang sudah ada di dalam Alkitab ya, yang sudah memiliki maknanya. Jangan saudara ganti-ganti maknanya. Ini tidak boleh saudara. Ini bisa menimbulkan kekacauan teologi. Jadi perpuluhan di dalam PL itu maknanya seperti ini yang saya jelaskan di 1A, 1B. Sekarang gereja memakai istilah perpuluhan dan memberikan makna yang berbeda. Ini sesuatu yang lucu. Saya kasih satu analogi ya saudara. Kalau saudara mendengar kata baptisan, yang muncul di dalam pikiran saudara apa? Baptisan, membaptis, dan seluruh kata-kata keturunannya yang lain. Pasti di dalam pikiran kita muncul, oh baptisan langsung muncul konotasinya air. Betul ya? Langsung muncul konotasinya nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Langsung muncul konotasinya, oh entah dia dicelup atau dia dipercik dengan air. Minimal itu, saudara. Nah sekarang kalau ada orang mengatakan, oh gereja saya juga melakukan baptisan. Tapi saya melakukannya dengan bukan air, saya baptisnya pakai pasir. Dan saya baptisnya bukan dalam nama Allah Tritunggal, tapi saya baptis dalam nama Dwi Tunggal, Bapak dan Anak tok, atau Anak dan Roh Kudus tok. Saudara, ketika saudara mendengar
ada gereja dan hamba Tuhan mempraktekkan baptisan seperti ini, layakkah itu disebut baptisan, saudara? Saudara akan tertawa. Oh, itu bukan baptisan. Namanya baptisan itu pasti dengan air. Dalam nama Tritunggal. Dan tadi celup atau dipercik. Saudara akan mentertawakan dia. Sama, saudara. Kalau saudara mengatakan, oh saya melakukan perpuluhan kepada orang Yahudi. Saudara ngomong, saya melakukan perpuluhan tithing. Tapi saya tidak kasihnya ternak atau hasil kebun. Saya kasihnya uang. Saya tidak kasihnya kepada suku Lewi. Saya kasihnya kepada pendeta saya. Saya tidak kasihnya memberinya 3 macam. Tapi saya cuma lakukan 1 macam. Saya memberikannya setiap bulan. Lalu saudara ngomong ini, saya melakukan perpuluhan kepada orang Yahudi. Mereka akan mentertawakan saudara. Sama seperti saudara mentertawakan yang tadi kasus baptisan. Mereka tertawa, itu bukan perpuluhan. Perpuluhan kami di dalam hukum Taurat tidak seperti itu. Ini loh perpuluhan kami. Ngerti ya maksud analogi saya, saudara? Jadi maksud saya, saudara, gereja ini sudah salah kaprah, saudara. Memakai istilah perpuluhan, tapi memberikan makna yang jauh sudah menyeleweng daripada perpuluhan yang ada di dalam perjanjian lama. Dan ini menimbulkan kesalahan teologis, kesalahan secara persepsi, dan sebagainya, termasuk kesalahan secara praktika di dalam kehidupan bergereja. Maka saudara, saya ingin mengatakan, apa yang saudara berikan kepada gereja, itu sama sekali bukan perpuluhan. Lalu apa itu, Pak? Itu namanya persembahan. Karena tidak ada perpuluhan, tidak ada orang Lewi kok. Dan saudara tidak memberikan ternak dan hasil kebun, ini saudara berikan uang kok. Itu bukan perpuluhan, itu persembahan. Lalu apakah salah saya memberikan 10% dari persembahan saya, dari income saya kepada gereja? Tidak salah. Tidak ada yang salah saudara memberikan 10%. Saudara memberikan 9% juga tidak salah. Saudara memberikan 11%, 12% juga tidak keliru. Lalu apakah salah saya memberikan setiap bulan kepada gereja untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Tidak salah. Tapi jangan memakai istilah itu perpuluhan. Itu persembahan. Itu loh saudara penekanan saya, saudara. Satu istilah yang sudah baku di dalam Alkitab sudah begitu jelas. Jangan digonta-ganti isinya. Saudara, saya mengatakan, istilah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab, saudara. Tetapi ketika kita mendengar istilah Tritunggal, langsung muncul di dalam pikiran kita. Satu Allah, satu hakikat, 3 pribadi. Itu isi Tritunggal. Nah, poin yang ingin saya tekankan, kalau istilah tidak ada di dalam Alkitab, kita tidak boleh main-main, saudara. Mengganti istilah Tritunggal itu. Meskipun istilah itu tidak ada di dalam Alkitab. Apalagi istilah itu sudah begitu jelas di dalam PL. Perpuluhan itu sudah muncul di dalam Alkitab. Diulang-ulang isinya sudah begitu jelas. Kenapa kita begitu gampang merubah-rubah istilah perpuluhan, lalu kita ganti isinya? Kita ganti penerimanya, dan seterusnya. Menurut saya ini sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, saudara. Maka saya berani mengatakan, apa yang kita berikan kepada Tuhan, kepada gereja sekarang ini, itu bukan perpuluhan, saudara. Itu adalah persembahan. Dan di mana kita, ketika memberikan 10% dari pendapatan kita, itu adalah persembahan 10% dari pendapatan kita. Haruskah kita memberi 10%? Menurut saya tidak harus. Siapa yang mengatakan perpuluhan itu atau persembahan harus 10%? Nanti bagian 2B kita akan melihat ketika para rasul berbicara tentang hukum persembahan, sudah tidak ada lagi matematika 10%, 9%, 8%. Itu tidak ada lagi. Ya, jadi saudara, poin ini saya harap saudara jelas mengerti baik-baik, saudara. Bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini bukan perpuluhan. Itu hanya persembahan biasa. Lalu ada orang yang berargumentasi seperti ini. Sekarang saya akan menjawab bagian terakhir dari 2A ini, menjawab satu keberatan.
Ya, ada orang-orang yang mengatakan dan berargumen, dalam perjanjian baru, para rasul tidak pernah membatalkan hukum perpuluhan. Itu berarti perpuluhan tetap berlaku selama-lamanya hingga hari ini. Bagaimana kita menjawab ini? Saudara, memang saudara, para rasul itu tidak pernah mengatakan hukum perpuluhan batal. Tidak ada kalimat itu secara eksplisit. Tapi tadi kita sudah membahas, Paulus mengatakan surat hutang itu sudah digenapkan. Kemudian dia juga mengatakan bahwa itu sudah tidak berlaku lagi. Hukum-hukum Taurat sudah digenapkan oleh Kristus dan tidak berlaku lagi. Maka saudara, itu sebenarnya sudah mewakili saudara bahwa ceremonial law itu yang merupakan bagian daripada perpuluhan di dalamnya itu juga sudah berhenti. Jadi saudara, saya ingin menjawab secara singkat ya keberatan ini dengan seperti ini. Setahu saya, sejauh saya membaca dan mempelajari perjanjian baru saudara, hanya ada 2 peristiwa yang dicatat dalam perjanjian baru, di mana dengan jelas-jelas dikatakan seremonial law itu dibatalkan. Yang pertama, hukum sunat di dalam Kisah Rasul pasal ke-15. Ini dalam sidang Yerusalem, ketika para rasul berdebat, apakah orang non-Yahudi, ya, orang Gentiles yang bertobat jadi orang Kristen masih perlu disunat lagi tidak? Mereka mengadakan sidang, mereka mengatakan sunat tidak perlu lagi. Ini betul-betul jelas, sunat tidak perlu. Dan yang kedua, itu ada tentang hukum makanan haram. Di dalam Kisah Rasul 10 kasusnya Petrus. Bahwa Tuhan memberikan satu penglihatan kepada Petrus, sekarang tidak ada lagi makanan haram. Semua makanan boleh kamu makan. Saudara, hanya 2 ini loh saudara. Bagian dari ceremonial law yang dicatat dengan jelas dalam PB yang dibatalkan. Selebihnya, korban bakaran, korban sajian, ritual pentahiran, dan lain-lain, dan semuanya itu juga tidak pernah dicatat ada pembatalan. Lalu saudara, pertanyaan saya, mengapa kita tidak melakukan semuanya ini? Ini korban bakaran, korban sajian, ritual pentahiran, dan lain-lain. Kok kita tidak melakukan, saudara? Padahal para rasul juga tidak pernah ngomong ini dibatalkan, saudara. Ngerti maksud cara berpikir saya ya? Kenapa kok kita mengatakan yang berlaku cuma perpuluhannya tok? Karena perpuluhan tidak pernah dibatalkan oleh para rasul. Oke, loh ini juga tidak pernah dibatalkan oleh para rasul. Kok kita tidak lakukan? Jawabannya singkat, saudara. Karena semuanya ini itu bagian dari ceremonial law. Korban bakaran, korban sajian, ritual pentahiran, makanan haram, halal, sunat, dan lain-lain, semua termasuk perpuluhan adalah bagian dari ceremonial law. Jadi saudara, kalau satunya berhenti, ya semuanya berhenti. Kalau saudara mau perpuluhan itu dilakukan, semuanya mestinya harus tetap dilakukan. Ya, jadi ini satu pertanyaan saudara. Mengapa perpuluhan dianggap tetap berlaku, tetapi korban-korban lain dianggap tidak berlaku lagi? Ini satu pertanyaan yang saudara harus jawab sendiri. Kalau jawaban saya, ya semua karena berhenti pada waktu seremonial law selesai. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita telah menyelesaikan bagian 2A. Kita masih akan melanjutkan di dalam bagian 2B. Di dalam bagian 2B, saya akan menjelaskan hukum persembahan. Jadi saudara jangan senang dulu ya. Oh, karena saya sekarang sudah tidak terikat kepada ceremonial law, maka saya tidak perlu memberi apa-apa kepada Tuhan. Tidak, saudara. Alkitab berbicara tentang hukum persembahan. Nanti akan saya jelaskan di dalam bagian 2B. Ya, kita berhenti sampai di dalam poin ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin pemaparan di dalam bagian 2A ini tentang perpuluhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang terus bekerja di dalam diri kami, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan ini bukan membuat kami salah mengerti tentang perpuluhan, tetapi membuat kami semakin jelas tentang relevansi
signifikansi daripada perpuluhan itu di dalam kehidupan gereja saat ini, termasuk di dalam kehidupan kami. Kami mau melanjutkan pada hari-hari yang akan datang bagian dari 2B. Mohon Tuhan tetap memberikan kerinduan, ketekunan bagi kami untuk tetap boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.